Rukun yang kedua berkaitan tentang niat. Nah, tadi saya katakannya sebagian menjadikan niat sebagai syarat sah. Rukun dalam buku ini disebutkan niat bagian dari rukun. Nah, niat ini kan ada dalam semua ibadah, harus ya. Karena Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan niat yang berkaitan dengan saum ini lebih detail disebutkan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah ini ya. Ada 4 poin lah berkaitan dengan niat. Ada 4 poin berkaitan dengan niat. Yang pertama, niat itu harus penuh dengan diniatkan dengan penuh ketekatan, ya, bulat tanpa keraguan. Tekad bulat tanpa keraguan. Jadi niatnya itu betul-betul penuh keyakinan saya akan saum tanpa ada keraguan. Kalau ragu mau saum atau tidak, itu tidak dianggap sebagai niat yang cukup dalam ibadah saum. Misalkan dia mau safar besok, kan orang safar boleh tidak berpuasa. Saya mau saum atau tidak, ragu ketika sahur itu. Sampai terbit fajar dia masih ragu. Ini niatnya tidak cukup untuk puasa. Jadi harus al-jazm. Jazm itu tekadnya bulat tanpa keraguan. Yang kedua berkaitan dengan niat, itu harus ada ta'yin. Ta'yin ini ditentukan. Ya, jadi tentukan niatnya saum apa. Karena kan kita pernah bahas saum terbagi menjadi berapa? Secara umum 2, wajib dan sunnah. Yang wajib pun menjadi 3. Nah, yang mana yang wajib ini? Apakah Ramadan, apakah nazar atau kafarat? Ya, jadi ditentukan dalam hati kita, tentukan saum yang mana. Yang ketiga berkaitan dengan niat, ini harus tabyid. Tabyid ini dilakukan di malam hari. Ya, khusus saum wajib itu di malam hari. Ya, baik setelah Isya ya atau ketika sahur. Ya, kita bangun sahur saja itu sudah termasuk niat kita untuk berpuasa. Tapi jangan sampai kita tidak bangun sahur, kemudian sebelum tidur juga tidak menghadirkan niat. Ya, besok untuk Ramadan, biasanya hari-hari pertama, ya, mungkin dia nggak sadar besok Ramadan, bangun setelah subuh, ya, baru ingat ini 1 Ramadan. Nah, dia belum berniat dari malam hari, baru niatnya setelah subuh. Boleh atau tidak? Sah atau tidak saumnya? Tidak, ya, karena syarat niat saum Ramadan, saum yang wajib itu harus dilakukan di malam hari, ya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan dari Hafsah, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang belum meniatkan saum di malam hari, maka tidak ada saum baginya. Ini tidak sah saumnya. Ya, walaupun hadis ini mauquf, namun memiliki hukum marfu, ya. Maksudnya hadis ini memang perkataan Hafsah, tapi dia memiliki hukum bersambung kepada Nabi. Ini yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan niat, tajdidun niyah di kulli lailah. Niat ini harus diperbaharui setiap malamnya. Jadi tidak cukup 1 malam berniat untuk 1 bulan. Walaupun ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik membolehkan satu niat untuk selama 1 bulan. Namun pendapat mayoritas ulama, jadi lebih hati-hati, niat itu diperbaharui setiap malam. Jadi 1 hari niat itu yang untuk 1 hari. Karena kan 1 hari ibadah berbeda dari ibadah yang lain. Hari ini kita selesaikan saum, besok beda lagi ibadahnya kan berbeda. Jadi setiap ibadah membutuhkan niat yang berbeda. Jadi 4 ya berkaitan dengan niat. Yang pertama apa? Penuh keyakinan, tekad bulat tanpa keraguan. Yang kedua, tentukan. Yang ketiga, di malam hari. Yang keempat, perbaharui setiap malamnya. Dan termasuk niat ini, ya, di mana letaknya niat? Di dalam hati, ya. Niat itu di dalam hati sebagaimana perkataan Imam Nawawi, ya, dalam kitabnya Rawdatul Talibin. Dalam kitabnya Rawdatul Talibin, beliau berkata, la yasihhu shaum illa biniyatin. Tidak sah saum kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu. Dan tempatnya adalah di hati, ya. Tidak dilafazkan, memang sunnahnya tidak dilafazkan. Walaupun ada sebagian ulama ya berijtihad dari kalangan ulama Syafi'iyah melafazkan niat itu hanyalah sebagai sarana untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Dia tidak menjadi syarat sahnya niat. Ya, biasanya apa yang dilafazkan ketika mau saum? Nawaitu saum ghadin, ya. Itu kan sudah populer lah di masyarakat kita. Tapi kalau kita mau kembali ke dasar dalil, memang tidak ada dasar dalilnya, tidak ada landasannya. Itu murni ijtihad, ijtihad para ulama
untuk orang-orang yang memiliki terkadang was-was, ya, sulit untuk menetapkan dalam hatinya. Sama dalam perkara sholat pun seperti itu. Ya, jadi ini perkara memang tidak ada sunnahnya, memang tidak ada landasan dalilnya, dia hanya sebagai sarana saja untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Ya, kalau kita kembali ke hadis-hadis Nabi, ya Nabi sholat tanpa membaca niat tersebut. Saum pun begitu ya. Jadi kalau memang ingin sesuai dengan sunnah, maka ya cukup di dalam hati. Bahkan kalau ada perbedaan antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, yang menjadi patokan yang mana? Yang di dalam hati kita. Misalkan mengucapnya kita saum sunnah, padahal di hati kita niatnya saum Ramadan. Maka yang sah yang mana? Yang saum Ramadan gitu ya.